Hai guys, balik lagi bersama aku, Emi Widya. Video kali ini kita akan menyaksikan film Korea yang berjudul Emergency Declaration. Film ini menceritakan tentang sebuah pesawat asal Korea Selatan yang harus segera mendarat darurat karena baru saja mendapatkan teror yang mengancam penerbangan. Aku yakin kalian semua pasti sudah penasaran untuk melihat bagaimana keseruannya alur cerita film ini. Tapi sebelum masuk ke alur cerita film, biar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya, jangan lupa di subscribe dan nyalahin lonceng notifikasinya. Supaya makin seru, nontonnya jangan di skip ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke alur cerita film Emergency Declaration. Film diawali dengan memperlihatkan keadaan bandara yang cukup ramai. Di sini ada satu orang pria bernama Jin Suk bertanya kepada petugas, kira-kira pesawat mana yang paling banyak penumpangnya. Berhubung karena informasi itu bersifat rahasia, makanya tidak diberitahu. Karena kesal tidak mendapat informasi, Jin Suk berkata kasar. Di tempat yang sama, ada seorang anak perempuan bernama Sumin dan ayahnya yaitu Jaehyuk yang akan menumpangi pesawat dengan tujuan penerbangan ke Hawaii. Mereka berangkat ke sana dengan maksud mencari pengobatan karena Sumin telah lama menderita alergi kulit. Di sela-sela mengantri, Sumin minta izin untuk ke toilet. Tapi saat sudah sampai di toilet wanita, ternyata cukup banyak antrian. Berhubung karena sudah tidak tahan, Sumin memilih untuk memasuki toilet pria. Tapi pas masuk, dia mendapati Jin Suk yang lagi menyembunyikan sesuatu di balik ketiaknya. Di sini, Jin Suk menyadari ada seseorang yang mengintip. Makanya dicoba ikuti, tapi belum sempat ngobrol, ayahnya datang karena khawatir dari tadi belum kembali. Di tempat lain, kantor polisi ini mendapatkan laporan dari anak sekolah bahwa ada seorang pria mengunggah video yang mengancam akan melakukan penyerangan di pesawat. Mendengar kabar itu, Detektif In kaget. Soalnya pada hari ini istrinya sedang melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Karena khawatir, istrinya terus-terusan ditelepon. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban yang membuat Detektif In mulai panik. Buat memastikan kabar itu, Detektif In bersama timnya mulai menyelidiki laporan tersebut. Mereka mendatangi lingkungan tempat tinggal pria yang melakukan pengancaman. Sebelum masuk ke dalam rumah, para detektif ini dikagetkan dengan aroma yang sangat menyengat. Karena penasaran, dicoba masuk. Setelah cukup lama keliling, Detektif In menemukan ada satu jenazah yang sudah membusuk. Melihat kondisi jenazahnya, tim forensik merasa kalau kematiannya diakibatkan karena racun. Selain jenazah, di tempat ini ditemukan banyak kaset. Setelah diputar, ternyata ada seorang pria yang melakukan eksperimen terhadap tikus-tikus ini dengan memberi suatu bubuk dan hasilnya satu persatu tikus mati. Detektif In menanyakan apakah bubuk itu racun. Tim forensik menjawab bahwa ini adalah sesuatu yang menular. Artinya bubuk itu bukanlah racun, melainkan virus berbahaya yang penyebarannya sangat cepat dan mengakibatkan kematian. Yang lebih meyakinkan lagi, setelah dilakukan otopsi, ternyata penyebab jenazah ini meninggal dikarenakan ditemukan virus di dalam tubuhnya. Dan ternyata pemilik tempat tinggal ini adalah Jin Suk. Buat memastikan pesawat yang ditumpangi oleh Jin Suk, Detektif In ke bandara. Petugas bandara mengatakan bahwa Jin Suk sudah berada dalam pesawat dengan tujuan penerbangan ke Hawaii. Dan ternyata pesawat yang sama yang ditumpangi oleh istrinya. Tapi sayangnya pesawat itu sudah tidak bisa dihentikan karena baru saja lepas landas. Di dalam pesawat, Jin Suk mulai menjalankan rencananya dengan mengambil tabung berisi virus yang disembunyikan di balik ketiaknya. Di sini, Jin Suk mulai menaburkan bubuk virus ke dalam toilet. Karena toilet adalah tempat yang akan banyak penumpang masuki sehingga bisa memakan banyak korban. Setelah keluar dari toilet, Jin Suk terlihat senyum. Soalnya melihat kalau Sumin yang akan masuk pertama kali ke toilet. Tapi ternyata sebelum Sumin ada satu pramugari yang lebih dulu masuk dan menyentuh tempat-tempat yang telah disemprotkan virus. Di kursi penumpang sendiri, Jaehyuk diberitahu dari orang di sebelahnya bahwa baru saja dikirimkan video oleh temannya tentang adanya pengancaman di pesawat. Karena penasaran dengan video itu, Jaehyuk ingin melihat. Dan dia sangat kaget soalnya pria yang melakukan pengancaman adalah pria yang dia temui di toilet bandara.
Khawatir dengan ancaman itu, Sumin yang meninggalkan kursi untuk ke toilet dihampiri. Di sini terlihat ada yang aneh dengan Sumin. Ternyata Jinsuk sempat membisikkan bahwa semua orang yang ada di pesawat ini akan mati. Karena merasa terancam, Jaehyuk memperlihatkan kepada pramugari tentang video pengancaman. Buat memastikan, salah satu pramugari keluar menemui Jinsuk dan meminta kartu identitasnya. Setelah mendapatkan informasi, pramugari ini bilang sepertinya tidak ada yang mencurigakan. Soalnya Jinsuk memberi kartu yang menunjukkan bahwa dia seorang ilmuwan yang akan menghadiri konferensi di Hawaii. Meskipun begitu, pramugari berjanji akan terus mengawasi Jinsuk. Setelah itu, para pramugari mulai menyiapkan hidangan yang akan dimakan oleh pilot. Tapi sayangnya, salah satu pramugari yang menyajikan makanan telah terpapar virus yang sebelumnya sempat masuk ke toilet. Benar saja, setelah makan, pilot ini mulai menunjukkan gejala yaitu batuk. Tidak hanya pilot, orang-orang yang mulai masuk ke toilet ini mulai mengeluarkan darah dari hidungnya. Bahkan sampai muntah darah yang menyebabkan kekacauan di dalam pesawat. Semua orang jadi panik, ditambah penumpang yang seorang dokter mengatakan bahwa si pria baru saja meninggal. Yakin kalau ini perbuatan Jinsuk, Jaehyuk menghampiri. Mereka berdua terlibat perkelahian yang membuat situasi pesawat semakin ricuh. Biar situasi tidak semakin panas, co-pilot memisahkan. Ternyata dia sudah mendapat kabar dari bandara bahwa ada sesuatu yang mencurigakan dari Jinsuk. Makanya kartu identitas Jinsuk diminta. Karena sudah ketahuan, Jinsuk memilih kabur. Bahkan dia terus berusaha untuk menaburkan bubuk virus. Untungnya sebelum berhasil menyebar virus, Jinsuk lebih dulu tertangkap. Meskipun begitu, ternyata sudah banyak penumpang yang menunjukkan gejala. Karena pada dasarnya penyebaran virus ini yang sangat cepat. Di bandara sendiri, semua pihak mulai dari detektif, pihak bandara, dan pejabat pemerintah mulai mengadakan pertemuan. Mereka mencari solusi terbaik demi menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam pesawat. Mereka mulai menanyakan pada Jinsuk alasannya melakukan ini semua dan apa yang sebenarnya diinginkan. Jinsuk terus mengulangi perkataannya bahwa yang dia inginkan hanyalah semua orang di dalam pesawat ini mati. Karena menurutnya hal seperti ini sangat menyenangkan. Tidak lama setelah itu, keadaan Jinsuk pun semakin parah karena dirinya sendiri pun sudah terpapar virus. Karena yang dia inginkan kalau mau mati bersama orang-orang yang ada di dalam pesawat. Dan tiba-tiba keadaan pesawat kacau karena ternyata pilotnya sudah meninggal. Penyebabnya karena virus yang telah menggerogoti tubuhnya. Karena keadaan yang semakin parah, Jaehyuk menuju kokpit untuk mengendalikan pesawat. Karena sebenarnya dulunya dia seorang pilot. Yang akhirnya berkat bantuan Jaehyuk, penerbangan pesawat mulai kembali normal. Tidak lama kemudian, pramugari menemukan bahwa Jinsuk sudah meninggal. Disusul satu persatu orang mulai berjatuhan. Untuk mengurangi korban jiwa, pemerintah memutuskan untuk bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk mendaratkan pesawat ini. Tapi ternyata situasinya yang tidak memungkinkan untuk mereka bisa mendarat. Belum menyerah, pemerintah mengusahakan untuk mencari jalan lain. Yang akhirnya mereka memutuskan kalau pesawat ini kembali ke Korea. Mendengar kabar kembalinya pesawat, sebagian penumpang protes karena membutuhkan waktu yang lebih lama lagi dan takut kalau nyawa mereka sudah tidak tertolong. Benar saja, satu persatu penumpang meninggal. Ditambah, co-pilot mengabarkan kalau keadaannya kurang sehat karena ternyata sudah terinfeksi. Mendengar ada mantan pilot, pihak maskapai meminta agar Jaehyuk bisa membantu. Meskipun Jaehyuk sendiri sudah sangat lama tidak menerbangkan pesawat. Jadi ternyata alasan dia berhenti menerbangkan pesawat karena trauma. Dulunya pernah melakukan pendaratan darurat karena pesawat yang dia terbangkan terbakar. Namun di saat semua penumpang di kejadian itu selamat, ada 2 pramugari yang meninggal dan salah satu pramugari itu adalah istri dari co-pilot. Gara-gara kejadian itu, Jaehyuk trauma dan memutuskan berhenti bekerja sebagai pilot. Demi menyelamatkan semua orang, Jaehyuk memberanikan diri untuk kembali menerbangkan pesawat. Meskipun kejadiannya sudah lama, Jaehyuk masih terlihat canggung dan merasa bersalah terhadap co-pilot atas insiden yang menyebabkan istrinya meninggal. Di tempat lain, detektif In dan pejabat pemerintah mendatangi perusahaan farmasi demi mendapatkan antivirus dan vaksinnya.
Syukurnya di perusahaan itu memiliki antivirus dan vaksin yang akan diberikan secara gratis kepada para penumpang. Kabar ini membuat keluarga penumpang yang menunggu di bandara punya harapan. Kabar ini pun akhirnya sampai ke para penumpang dan kru pesawat yang membuat mereka sangat senang karena punya harapan untuk hidup. Tapi tiba-tiba saja co-pilot memutuskan untuk mendarat darurat di Jepang karena merasa bahan bakar untuk kembali ke Korea sudah tidak cukup dan hanya bandara Jepanglah yang memungkinkan. Mendengar kabar itu, pihak bandara Korea harus memastikan dulu dengan pihak bandara Jepang. Tapi sayangnya setelah dihubungi, pemerintah Jepang menolak. Alasannya takut kalau warga mereka terinfeksi. Makanya saat pesawat berada di dekat bandara Jepang, angkatan udara mereka memberikan peringatan agar jangan pernah mendarat di daerah mereka. Tapi co-pilot mengabaikan peringatan itu dan bersikukuh tetap mendarat di Jepang. Sedikit lagi mendarat, tiba-tiba keadaannya makin memburuk. Yang akhirnya pesawat diambil alih oleh Jaehyuk dan memilih untuk kembali ke Korea. Tapi kabar buruknya, sebagian orang menolak kalau pesawat itu mendarat di Korea. Alasannya bahwa vaksin dan antivirus yang sebelumnya ditemukan belum 100% teruji dan membutuhkan waktu untuk mengujinya. Mereka takut akan banyak korban yang bertambah. Ditambah lagi, sudah banyak para demonstran yang menolak kedatangan pesawat itu. Tidak tinggal diam, demi menyelamatkan istri dan semua orang yang ada di pesawat, Detektif In memutuskan untuk menjadi uji coba antivirus. Harapannya, jika antivirus itu bekerja, maka otomatis mereka semua bisa mendarat. Meskipun sudah ditahan untuk tidak melakukan karena resikonya yang terlalu besar, Detektif In tetap dengan pendiriannya karena tidak ingin melihat istrinya meninggal begitu saja. Sampai akhirnya virus mulai dimasukkan ke tubuhnya untuk melihat bagaimana bekerjanya vaksin dan antivirus. Di sini terlihat keadaan Detektif In yang mulai melemah. Sedangkan para penumpang di pesawat mulai pasrah jika memang tidak dibolehkan mendarat. Karena mereka pun takut kalau virus ini akan menular ke keluarganya. Pilot pun sudah mengumumkan kepada pihak bandara bahwa semua yang ada di pesawat memutuskan untuk tidak mendarat. Makanya orang-orang di pesawat ini mulai menghubungi satu persatu keluarganya untuk pamit yang terakhir kalinya. Dan terlihat suasananya yang sangat mengharukan. Tapi tidak disangka-sangka setelah melewati masa kritis, Detektif In siuman. Yang artinya vaksin dan antivirusnya bekerja dengan baik dan bisa langsung digunakan. Mendengar kabar itu, pihak bandara menghubungi Jaehyuk untuk segera kembali ke Korea. Yang akhirnya setelah berputar-putar di udara, pesawat ini bisa mendarat dengan selamat di bandara Korea. Karena pengorbanan Detektif In, semua orang selamat meskipun keadaannya seperti ini karena efek samping dari banyaknya virus yang disuntikkan. Gimana guys ceritanya? Seru bukan? Ada menegangkannya, sedihnya, dan endingnya benar-benar bikin terharu. Buat kalian semua yang tidak ingin ketinggalan cerita seru lainnya, jangan lupa di-subscribe dan nyalahin lonceng notifikasinya. Terus, kalau kalian punya rekomendasi film yang pengen aku ceritain, tulis di kolom komentar ya. Karena satu persatu komentar kalian pasti akan aku baca. Pokoknya aku mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang sudah menyempatkan waktu buat mampir di channelku. Semoga kalian semua bisa terhibur ya. Kalian juga bisa nonton cerita lainnya yang udah aku simpan di playlist. Aku Eni Widya, see you guys.